Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara. Kali ini kita pengen bahas tema seputar berbakti pada orang tua. Gimana keutamaannya dan lain sebagainya. Kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz, saya kepengen istilahnya sharing ini. Karena dalam kehidupan ini kadangkala kita tuh ada yang punya orang tua, terus kebetulan perhatian sama orang tuanya bagus, rata-rata hidupnya sukses. Ya. Tapi kadangkala ada anak yang sama orang tuanya melawan dan sebagainya, akhirnya kehidupannya juga jadi kacau dan lain sebagainya. Memang ada hubungannya atau enggak ini Ustadz? Ya, Kaitannya seperti ini memang jadi efek atau enggak ketika kita sama orang tua tidak memuliakan dan sebagainya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Berbakti kepada orang tua ini merupakan amal paling besar, amal paling utama ya setelah tauhid, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada kita ya, sebagaimana di banyak ayat Quran, diantaranya melalui pesan Luqman Al-Hakim ya kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau menyekutukan Allah. Lalu diikuti dengan perintah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah perintah untuk bertauhid tanpa melakukan kesyirikan, beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian perintah untuk berbakti pada kedua orang tua, ini menunjukkan agungnya, ya mulianya amal yang disebut dengan birrul walidain atau bakti pada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis dihubungkan antara keridhaan Allah ya dengan keridhaan orang tua. Jadi disebutkan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada juga pada kemurkaan orang tua gitu. Ini menunjukkan betapa pentingnya amal birrul walidain ini dan sangat menentukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Tiawan tadi cerita bagaimana dalam kehidupan seringkali orang sukses itu karena baik. Hubungannya atau baktinya dengan orang tua. Karena kalau orang tua itu ya dihormati, orang tua ditaati, dipatuhi, orang tua sangat dimuliakan, pasti orang tua senang, ridho dengan anaknya. Dan keridhaan orang tua ini adalah keridhaan Allah. Dan kalau Allah sudah ridho, maka diberikan kemudahan dalam segala urusan, solusi dalam setiap masalah dan seterusnya. Tentu saja tetap harus sangat memperhatikan aspek keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, tidak lantas asal ini orang tua terus kemudian pasti selalu benarnya gitu. Karena tetap saja orang tua itu manusia yang mungkin saja salah. Sehingga kalau perintahnya itu jelas perintah yang salah, yang tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak boleh ya taat kepada orang tua, walaupun tetap wajib untuk hormat dan memuliakan. Maka dalam Quran disebutkan wa in jahadaka la antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap kamu wajib untuk bergaul secara baik dengan kedua orang tuamu di kehidupan dunia. Jadi tetap menghormati, tetap memuliakan, tapi kalau perintahnya itu salah, tidak boleh ada ketaatan. Nah, karena itu para ulama membuat rumusan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu merupakan bentuk maksiat ya atau ketidakpatuhan kepada al-khaliq itu. Jadi seperti itu, tetap hormati, tetap tetap muliakan ya, tetapi ketaatan itu dalam batas-batas yang memang diridhoi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan berbakti pada orang tua, kadangkala istilahnya Ustadz, sampai dengan saya pernah dengar tuh dalam hadis atau dalam apa itu yang sampai ibumu baru ayahmu itu
Ya, Apa ada itu, Ustaz? sahabat datang pada Nabi lalu bertanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus aku apa namanya Hormati. Apa? dalam hubungan tuh, kalau bahasa aku pergauli dengan baik dalam pengertian aku harus bergaul secara baik, itu siapa yang paling Paling bergaul dengan baik gitu ya. jadi yang harus Hormati aku harus dengan sangat. bergaul dengan sangat baik itu yang paling itu siapa? Rasul menjawab, ibumu. Ya, summa ayun, kemudian siapa lagi ya Rasul? Nah, ibumu. Masih bertanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu, sampai 3 kali. Lalu untuk keempat kali masih bertanya sahabat ini, kemudian siapa ya Rasul? Ayahmu, bapakmu gitu. Nah, itu yang kemudian dalam menurut hadis ini kemudian para ulama mengambil kesimpulan kuatnya dorongan untuk bergaul secara baik dengan ibu. Artinya ketaatan, kepatuhan, menghormati, memuliakan itu ibu sampai 3 kali lipat dibandingkan ayah gitu. Karena begini, ibu menjadi perantara kehadiran kita di dunia kan gitu ya. Walaupun di sana ada peran ayah itu ya, ada peran ayah. Tapi kemudian yang mengalami masa melahirkan, masa mengandung ya sekian bulan, kemudian masa melahirkan, kemudian masa penyusuan ya, dan pemeliharaan anak itu di awal-awal masa tumbuh dan berkembangnya, itu peran ibu luar biasa, sehingga layak ya kalau kemudian ia mendapatkan perlakuan yang baik ya, ketaatan, kepatuhan, penghormatan yang sangat besar dari anaknya. Ya, saya kira begitu. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Sigit. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pencerahan dari Ustadz Sigit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.